Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putri, NIM 8040170454. Di sini saya akan menjelaskan enterprise dan arsitektur. Pengertian enterprise adalah kumpulan perusahaan dan organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut para ahli Suendro 2009, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga non-profit. Pengertian arsitektur menurut Suendro 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dari bagian komponen dari sesuatu dengan sudut pandang. Menurut Oswald 2001, enterprise arsitektur merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas, lokasi organisasi, dan parameter prakerja. Enterprise arsitektur diperlukan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari kumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lain. Enterprise arsitektur menurut California Department of Technology adalah sebuah aset dengan informasi strategis yang mendefinisikan bisnis, informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis, teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis, yang paling penting untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Menurut J. Stegherman adalah sebuah arsitektur enterprise membuat roadmap luas organisasi untuk mencapai sebuah misi organisasi melalui formasi optimal dari proses bisnis utamanya dalam sebuah lingkungan IT yang efisien tersebut. Menurut The Open Group Architecture Framework, TOGAF merupakan salah satu acuan kerangka kerja untuk melakukan pengembangan, penerapan, dan pengolahan arsitektur. Di bidang teknologi informasi, pengertian arsitektur menurut Brickman adalah kesatuan antara bentuk dan ruang. Menurut James Stell adalah arsitektur yang dibutuhkan adalah arsitektur yang berkelanjutan dan tidak membahayakan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Henry Wotol, arsitektur adalah suatu arsitektur bangunan harus memiliki 3 kondisi: komunitas, kokoh, dan menyenangkan. Menurut W. Gropius, arsitektur adalah suatu ekspresi yang paling tinggi di dalam pikiran seseorang, yang mengandung unsur semangat, kemanusiaan, kesetiaan, dan keyakinan. Menurut John A. Zechman, arsitektur adalah suatu kumpulan representasi deskriptif yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu objek yang menjadi tolak ukur untuk merubah objek yang sudah dibuat. Tujuan arsitektur enterprise bertujuan untuk meningkatkan pengolahan dan efisiensi TI. Perusahaan tujuan tersebut dapat menyelaraskan strategi bisnis dan TI. Peningkatan kelincahan bisnis dan TI, membangun dan memperbaiki visi masa depan dan mengukur keputusan dan arahan teknologi tersebut. Perbedaan arsitektur dan desain. Arsitektur adalah sebuah rancangan struktur dari suatu hal, sedangkan desain adalah suatu rancangan untuk membuat suatu hal.
Contoh dari arsitektur terdiri dari 3. Yang pertama, building arsitektur, enterprise arsitektur, dan bisnis arsitektur. Sedangkan contoh dari desain terdiri dari 3 juga. Yang pertama, interior design, visual design, web design. Manfaat arsitektur enterprise terdiri dari 3. Yang pertama, bisnis, finansial, dan IT. Dari sisi bisnis, kita dapat menyelaraskan bagian bisnis dan TI yang lebih baik dan meningkatkan kelincahan bisnis. Kalau dari sisi finansial, ada investasi yang lebih baik, penghematan biaya. Sedangkan kalau dari sisi IT, dapat meningkatkan standarisasi dan keselarasan teknologi. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.